Pada video yang part ke-6 ini yang terakhir dari nested function, kita akan bahas tentang visibility dari nested function. Nah, apa itu visibility? Kita bahas di sini. Sebagai contoh, kita punya sebuah program file dengan nama function A. Kita punya namanya sebuah file fungsi yang namanya A, kemudian fungsi A ini memiliki beberapa nested function. Jadi A ini memiliki nested function yaitu B dan D. A itu adalah main functionnya atau parent functionnya, B dan D itu adalah nested di A, berarti B dan D itu adalah anaknya A. Kemudian ya, nested ini A, D juga nested ini A. Kemudian kita punya C dan E. Nah, sedangkan C itu dia anaknya B atau nested di B, dan E itu adalah nested di D, berarti E itu anaknya D. Jadi A dan D itu anaknya A, kemudian C itu anaknya B, E itu anaknya D. Nah, jangan lupa untuk buat nested function, masing-masing nested function maupun main function atau parent functionnya itu harus diakhiri dengan statement N. Kita lihat di sini, function A itu kan main function, dia diakhiri dengan statement N di terakhir ini, N. Ini di sini N. Kemudian kita lihat yang B. B itu diakhiri N di sini, berarti dia, jadi dari A sini sampai N ini dia adalah workspace-nya A. Yang fungsi B dia berakhir di sini, berarti dia adalah workspace-nya B. Kemudian D ke ini ada N-nya, ya. Di sini ada N, itu adalah workspace-nya D. Kemudian yang C juga ada N-nya di sini, berarti dia berakhir di sini. Ini adalah workspace-nya C. Dan ini N di sini dia adalah workspace-nya E. Nah, visibility itu artinya fungsi mana yang bisa memanggil fungsi mana, fungsi apa bisa memanggil fungsi apa, dan sebaliknya. Nah, ini adalah visibility dari nested function. Jadi fungsi A itu bisa memanggil B ataupun D. Jadi A ini bisa memanggil anaknya yaitu B dan D, tetapi tidak bisa memanggil C dan E, karena C ini kan anaknya B. Jadi ini kalau dalam silsilah keluarga, A itu adalah orang tuanya, B dan D itu adalah anaknya, C dan E itu adalah cucunya. C itu cucu dari B, E itu cucu dari D. Nah, kita harus bayangkan bahwa orang tua itu hanya bisa memanggil anaknya saja, yaitu B dan D. Nah, dia A itu tidak bisa memanggil secara langsung kepada cucunya, yaitu C dan E. Nah, untuk memanggil C dan E, dia harus melewati dulu orang tuanya, yaitu B dan D. Nah, jadi saya ulangi lagi, A itu bisa memanggil B dan D karena dia merupakan anaknya. Kemudian A itu tidak bisa memanggil C dan E karena dia merupakan cucunya. Nah, kemudian fungsi B itu dapat memanggil D dan D dapat memanggil B. Jadi karena B dan D itu saudara, berarti B itu bisa memanggil D, dan juga sebaliknya D itu bisa memanggil B. Nah, kemudian mengenai yang cucunya, nah, C itu dapat memanggil B ataupun D tapi tidak E. C dia bisa memanggil orang tuanya dan bisa memanggil pamannya yaitu D. C bisa memanggil B dan D tapi dia tidak bisa memanggil E karena E merupakan anaknya D. Jadi kalau kita gambarkan secara manusiawinya, A itu anak, A itu orang tua, B dan D itu anaknya A, C itu anaknya B berarti cucunya A, dan E itu anaknya D yang berarti adalah cucunya A. Nah, orang tua itu hanya bisa memanggil anaknya secara langsung, yaitu anaknya, bukan cucunya. Berarti A itu hanya bisa memanggil B dan D dan tidak bisa memanggil cucunya yaitu C dan E. Nah, yang B dia bisa memanggil saudaranya yaitu D, dan juga sebaliknya D itu bisa memanggil B. Nah, apa yang terjadi dengan cucunya? Cucu itu bisa memanggil orang tuanya yaitu B dan pamannya D. Jadi C bisa memanggil B dan D, tetapi tidak bisa memanggil E. Begitu juga yang E.
E itu bisa memanggil namanya orang tuanya itu D dan B tetapi tidak bisa memanggil C. Nah, seperti itu aturannya. Nah, tetapi semuanya itu bisa dipanggil ketika menggunakan function handle. Nggak tahu ini saya artinya apa, saya belum coba. Tapi kita fokus di sini saja. Nah, ini saya sudah coba program ini saya tulis di sini, yaitu namanya adalah A, function A. Berarti dia hanya mendeklarasikan nama dan output variabel dia hanya mendeklarasikan nama yaitu A dan argumen input yaitu X dan Y. Dia membutuhkan dua variabel argumen input. Nah, kemudian kita lihat di sini sesuai teori tadi ya, bahwa A itu anaknya, A itu punya anak yaitu B dan D. Berarti A itu bisa manggil B dan D. Ini kita bisa tulis di sini, berarti A bisa memanggil B dan D karena B dan D adalah anaknya sehingga bisa dipanggil. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan B dan D? B berarti ini ada nama fungsi, ini adalah outputnya, argumen input. Berarti X dan Y itu sama dengan, nah ini kita lihat di sini ya. X itu sama dengan ini, Y itu sama dengan ini dan ini. Berarti ini satu sama persis karena nyala semua, nyala biru semua. Jadi X-nya itu yang ini, Y-nya itu 1 2 3 itu sama. Nah, sekarang kita perhatikan yang baris 2 dulu, B. Berarti nanti MATLAB akan mencari mana fungsi yang namanya B. B ternyata adalah anaknya, berarti orang tua kan bisa memanggil anak, jadi nggak masalah. Kita lihat B, B, Y, kita lihat. Nah, kita perhatikan antara X di sini, Y dengan di sini, Y. Nah, ternyata itu merupakan variabel yang berbeda meskipun namanya sama ya. Kenapa? Karena ini dia merupakan lokalnya A, sedangkan ini dia ada lokalnya B. Jadi X di sini itu berbeda dengan X di sini. Nah, tetapi karena kita sudah memberikan input B, X dan Y itu sama dengan A dan Y, sama dengan A, berarti X dan Y ini itu akan sama dengan X dan Y sini. Karena kita sudah membuat bahwa B itu inputnya adalah X, Y, sedangkan X, Y itu adalah sama dengan X, Y. Berarti B di sini meskipun kita gunakan misalkan Z misalkan A dan B, maka A dan B ini akan sama dengan X dan Y karena kita sudah membuat di sini. Semoga bisa dipahami. Jadi B, Y berarti meskipun dia tidak menyala semua, tetapi kita bisa artikan bahwa Y ini akan sama dengan Y di sini karena kita sudah deklarasikan di sini. Oke. Nah, apa yang dilakukan dengan fungsi B? Fungsi B itu ternyata dia memanggil C dan D. Nah, kita lihat C itu adalah anaknya dan D itu adalah saudaranya itu ini. Jadi dia bisa memanggil anak dan saudara. Nah, kita lihat yang C dia ternyata memanggil pamannya D. Nah, apa yang dilakukan oleh pamannya D? Nah, pamannya itu ternyata memanggil anaknya yaitu E. Nah, E itu apa yang dilakukan? E itu ternyata mendisplay X. Nah, artinya E ini mendisplay input variabelnya, sedangkan kita lihat yang di ini fungsi B tadi adalah X. Dia variabel inputnya adalah X. C memanggil C di sini dia berarti masih X. X itu memanggil D. D-nya itu juga ini masih berarti variabelnya tetap sama X yang di sini. Di sini berarti dia mendisplay X. Berarti B, X, Y nanti akan mendisplay nilai dari X-nya ini. Nah, sekarang kita bahas apa yang dilakukan oleh D. D dia mengambil variabel yang hanya di Y-nya aja ini. Kita lihat apa yang dilakukan D. D itu adalah anaknya, jadi bisa dipanggil oleh A. DJ mana yang D ini? Dia langsung lompat dari sini, lompat ke sini. Nah, berarti X-nya ini itu sama dengan Y-nya ini, karena ini adalah inputnya Y. Berarti ini D, ini adalah Y, kemudian ini adalah memanggil anaknya E. Berarti ini masih Y juga, nilainya sama dengan Y ini. Ini EY, display Y. Nah, berarti B, Y nanti akan menampilkan nilai X, dan DJ nanti akan menampilkan nilai Y, meskipun ini menggunakan X ya, tapi kan inputnya Y tadi. Oke, kita coba cek. Kita udah simpan, kemudian kita
langsung panggil A dengan argumen inputnya. Nah, misalkan 3,4. Nah, berarti nanti akan mendisplay 3 dan 4. Itu kenapa ada 3 nilai. Kita lihat, kita harus kasihkan ini, kita harus kasih, ulangi lagi 3, 4, 4, dan kita harus tiga dari mana, 4 dari mana. Kita lihat di sini B itu, sebentar, kita tidak pakai semikolon. Kita coba teliti 3 itu dari mana, 4 itu dari mana, 4 itu dari mana. Kita lihat A, B, X, Y. B, Y dia mendisplay, dia manggil C dia manggil D dia manggil E dia mendisplay X. B, X, Y. Oh iya, karena B dia kan outputnya 2 ya, sorry. Jadi yang ini CX ini tadi kan mendisplay dari X 3, kemudian DJ. Nah, berarti DJ, kita lihat DJ. Dia manggil D dia manggil E. Nah, berarti, oh iya benar ini. Jadi yang 3 ini dia adalah output dari CX. CX tadi kan hasilnya display X. Kemudian yang 4 ini itu adalah output dari sini, dari DJ ini. Karena B kan ada 2 output. DJ itu mendisplay Y. Kemudian di DJ ini dia manggil D, dia display Y. Berarti ini display X, display Y, display Y. 3 ini dari CX ini, kemudian 4 ini dari DJ ini, kemudian 4 yang ini itu dari DJ ini. Oke. Coba kalau ini ya kita praktekkan, bisa nggak orang tua manggil cucu, kita langsung cucunya itu adalah C. Terjadi error. Kita coba panggil C. Simpan. Nah, error ya. Jadi tidak bisa manggil benar ternyata. Jadi orang tua tidak bisa manggil cucunya. Cucu ini hanya bisa dipanggil melalui anaknya. Itulah contohnya aturan-aturan tadi ya. Orang tua hanya bisa manggil anak, kemudian cucu bisa manggil orang tua dan paman dan sebagainya. Oke, ini adalah versi video terakhir tentang nested function. Sampai ketemu di video selanjutnya.